Wake up lagi, masih edisi test ride motor yang ada di Thailand tapi nggak ada di Indonesia. Kali ini kita baru ganti motor. Yang udah nonton full videonya pasti udah tahu. Jadi di part 2 of the trip kita ganti pakai Suzuki V-Strom yang 650. Nah ini yang di video fullnya itu udah banyak yang pakai. Jadi teman-teman yang lain mayoritas pakai V-Strom ini. Jadi gue penasaran dan memang pengen nyobain sendiri berhubung motor ini nggak ada di Indonesia. Jadi mungkin tanpa babi bu lebih banyak lagi, kita langsung lihat-lihat detail motor ini ya. Nah ini dia. Jadi V-Strom itu adalah motor yang lumayan terkenal dan banyak peminatnya gitu ya di luar negeri. Nah dia itu sport adventure tourer. Jadi kayak ya semi adventure, ban tahu gitu-gitu, tapi semi touring juga. Nah motor ini tuh jujur ngomong agak-agak mengecewakan ya buat gue ya. Dari kemarin pakai MT9 Tracer GT, turun ke sini tuh berasanya kayak back to basic gitu. Jadi kayak apa ya? Ini motor tuh mentah banget dan ya kalian lihat aja, speedonya masih basic, almost no teknologi lah. Cuman dapat ABS aja, remnya sudah ABS, sama ada traction control aja, which ya gue juga ya gimana sih ya, udah basic motor zaman sekarang gitu. Terus ya motornya main highlightnya adalah motor ini berat. Jadi dipakainya kayak gimana? Nah ini CB500 lewat. Om Roni, dipakainya kayak gimana motornya? Rasa-rasanya kayak apa? Mungkin buat yang penasaran, nih motor kan tidak ada di Indonesia. Jadi langsung kita cobain aja kali ya di jalan. Suzuki V-Strom 650. Oke, gimana sih dipakai riding? Ada beberapa poin unik yang gua mau sampaikan. Jadi dari pas kemarin mereka yang lain pada pakai V-Strom, testimoninya sebenarnya kurang baik ya, soalnya motornya tuh intinya bikin badan pegel gitu. Gue juga kemarin sempat coba tukeran yang pas dari Long Neck Village itu ke hotel tuh, gue coba tukeran pakai V-Strom sama si Hubert. Motornya tuh gimana ya, karena berhubung ini motor rental kan, speknya beda-beda dikit. Kemarin yang gue pakai itu ada risernya lagi dan stangnya lebih deket. Nah kalau ini untungnya dapetnya yang standar ya. Sebenarnya kalau mau asik kemarin itu ada yang udah pakai Aero sama Shock Ohlins yang dipakai Korean itu. Cuman kan menurut gua nggak fair ya, namanya mau cobain kan sepolos mungkin gitu motornya. Nah ini juga motor ini pakai ban agak kotak-kotak kayak dual purpose gitu. Jadi gua nikung-nikung masih was-was nih, masih nyari feel bannya lah, bisa nggak sih dibelokin gitu. Jadi mungkin kita ngebahas riding position dulu ya. Gue hari ini juga ketolong banget lah sama joknya. Joknya sih empuk gila, John, enak banget. Kemarin pakai MT itu tipis, sakit banget, pantat tuh pegel gitu loh. Pantat sama paha bawah tuh lama-lama pegel. Kalau motor ini empuk banget joknya, jauh lebih tebal dan empuk gitu. Jadi buat jalan jauh sih harusnya lebih oke. Jok depan dan belakang ya. Kalau MT kemarin kan lucunya dia double seat kayak sport bike. Kalau ini depan dan belakang nyatu, dan yang belakangnya pun juga tebal banget, empuk gitu. Terus riding position ini yang agak unik nih. Agak unik tapi menurut gua ke arah yang mungkin kurang pas, kurang tepat gitu. At least buat selera gua ya, dan beberapa teman-teman lain dari kemarin yang udah make. Jadi motornya tuh lucu guys. Dia tuh kayak jet ski gitu loh posisinya. Kalau bilang X-Max, Forza tuh kayak jet ski ya, karena kan gede, skutik. Tapi ini tuh bener-bener kayak berasa motornya lurus, set, terus ada stangnya gitu loh kasarnya. Jadi agak-agak aneh. Terus kakinya tuh posisinya maju, jadi kita tuh duduk kayak lurus 90 derajat, kayak duduk di kursi bangku SD kayu gitu loh. Agak-agak mirip-mirip kayak chopper juga, karena tangannya ke depan, kakinya juga rada-rada ke depan. Kalau kayak MT kemarin, terus motor-motor event touring modern lainnya ya Versys gitu-gitu, kaki masih agak ke belakang, masih agak sporty dikit, tapi di badan tuh pas. Kalau ini tuh lucu, dua-duanya ke depan gitu. Jadi riding position isn't my favorite lah, nggak terlalu favorit gua sama posisi ridingnya. Stangnya juga aneh, melengkung gini kan, kelihatan banget nih di kamera nih, kayak stang sepeda ontel gitu loh almost, lucunya. Nggak tahu sih kenapa dibikin kayak gitu, aneh banget. Jujur posisi kaki kalau di gue sih ya, maksudnya terlepas dari kurang pas ya, mungkin untuk cornering jadi agak aneh boposnya. Tapi kalau untuk jarak jauh sih tentunya lebih nyaman sih, maybe that's why mereka bikin kayak gitu. Untuk stang ini sih yang menurut gue agak aneh.
kayak terlalu maju tapi dimelengkungin, jadi aneh aja gitu. Harusnya sih kalau misalnya dibikin lebih dekat dikit ke badan terus stang lurus aja, enak kayak MT kemarin gitu. Ya kira-kira untuk riding position kayak gitu. Nah, kita nyambung ke handling ya. Handling motornya gak aneh, ini juga banyak komplain dari kemarin teman-teman. Gak tahu ya, berhubung apa motor sewaan kan pasti sedikit-sedikit berbeda, kilometernya beda-beda, pernah jatuh atau enggak segala macam. Tapi in general agak lucu aja gitu handlingnya tuh, kayak semoga kelihatan di kamera sih ya. Nih lihat nih, misalnya gue tikung begini, motornya sih ngerebah, tapi untuk berdiriinnya lagi tuh kayak effort, jadi enakan untuk di counter gitu loh. Karena kalau nunggu motornya, negakin motornya gitu tuh agak-agak berat. Nih ada tikungan lagi ya, jadi kayak dia ngerebah set, tapi kayak susah untuk didiriin lagi, jadi ujung-ujungnya gampangan di counter steer gitu. That's kind of funky. Jadi ya yang kemarin-kemarin udah pakai ini 3 hari pada bilang di hari kemarin itu capek badan tuh. Jare badannya podo kesel. Nih dia rebah set, tapi kayak nggak mau didiriin lagi, berat gitu. Kemarin juga pas di showroom kok awal berdiriin motornya, iya gimana ya, bandingin sama pesaingnya mungkin Versys 6,5. Nggak tahu apa karena Versys lebih tinggi, stangnya juga gue berasa lebih tinggi. Overall juga kalau motornya rampingnya mirip lah, malah bodinya sih rampingan ini. Kalau dia kan V-twin ya, jadi setebel 1 silinder gitu loh mesinnya. Nah itu nggak tahu ya apakah ada faktor atau gimana, tapi berasanya lebih berat dari Versys. Dan bahkan pas kemarin ngambil dari dealer itu, penyewaan showroom, bensinnya tuh bener-bener kosong, udah kedip. Jadi harusnya semakin ringan aja tetap berat gitu. Kalau dari segi power oke lah. Maksudnya dia 648 cc V-twin, jadi satu ke depan satu ke belakang atas. Ya torsi dapet lah, meskipun figur angkanya nggak wow, figur angkanya biasa aja lah bisa dibilang. Malah lebih besar Ninja 6,5 sama IR6, IR6. Ini tuh torsinya 60 Nm, paling keluar max torque-nya itu di 6500 rpm. Jadi di ya mid rpm lah, mid high lah. Buat ditarik sih enak, narik gitu, cuman gue berharapnya untuk mesin V-twin tuh lebih ada grunt-nya gitu loh. Nih, itu tuh cuma kayak ya udah begitu aja, kayak nggak ada jambakan yang gimana-gimana gitu. Kemarin juga pas di jalur gunung pada banyak yang slip ban belakang gitu. Meskipun dia ada traction control, jadi motor ini teknologinya di luar kepolosan motornya, teknologinya itu ya ada traction control sama ada ABS, udah that's it. Ya maklum ini kan middle weight ya, cc 6,5. Meskipun V-Strom ini ada versi 1000-nya, V-Strom 1050, 1050. Kemarin tuh juga ada di penyewaan, cuman ya udahlah kita cobain yang ini dulu. Kemarin udah pakai MT, sekarang kita turun dikit. Atau traction control nih, seperti kalian lihat kan tombolnya gede gini. Ini tipikal Suzuki yang baru-baru, sama di GSX 1000 yang terbaru juga begini nih, gue pernah lihat. Jadi dia itu di dashboard ada tuh tulisan TC, ada off. Lucunya dia dari posisi, misalnya kita setting off, matiin motor, nyalain tetap di off. Padahal biasanya motor-motor lain yang ada traction control tuh kalau kita udah matiin hidup pasti dia balik nyala, ya untuk safety reason lah. Tapi ini tuh bisa start dari off. Ya kalau off logo TC-nya nongol lampunya di dashboard. Untuk cara ngerubah TC-nya itu gampang. Jadi tombol gede segede gini tuh, maksudnya I don't know, they could have made it smaller. Harusnya bisa dibikin lebih kecil lah ya, biar irit space. Jadi caranya pencet tombol select, habis itu tinggal naik turun aja. Ini sambil jalan tapi nggak bisa berubah sih, karena dia harus berhenti ya. Kalau dari off tinggal naik turun, kalau udah pencet select lagi. Terus kalau yang tombol atas bawahnya ini bedanya, dia buat yang atas itu untuk yang atas display atas. Jadi ada trip 2, lampunya seberapa terang, lampu display, backlightnya, terus odometer, ya udah itu doang. Terus yang tombol bawah ini buat yang display bawah, jadi voltase, voltmeter, fuel average, bensinnya 1:20, lebih irit MT kemarin. Terus ada fuel range, yang MT gak ada. Udah itu doang sih. Meteran bensin ada, meteran temperatur ada, jam sama temperatur udara. Udah simple, emang motornya nggak neko-neko lah, secukupnya aja, seperlunya aja gitu. Tanah. Pas kita habis ngerem, remnya ya oke lah, master rem masih aksial, jadi feelnya nggak semantep
radial yang seperti di MT Tracer GT kemarin. Terus kalipernya juga depan belakang masih aksial, double disc depan, single disc belakang. Ya wajar lah untuk ukuran big bike. Sebenarnya gue jadi penasaran sama yang 1000 sih. Lebih gede fisiknya, lebih tinggi. Mirip-mirip apa ya, versi 6,5 tapi lebih gede dikit lah bodinya tuh, tapi nggak sebesar versi 1000 gitu. Ya, it's a pretty interesting bike. Tapi meskipun nggak ada di Indo, tapi gue ngebayangin kayak kalau MT kemarin kan nggak ada di Indo, gue berasa agak sayang gitu, karena tuh motor tuh worth it, menarik, keren gitu. Kalau ini nggak ada di Indo ya emang not that interesting. Motornya biye aja. Lebih seru juga bawa Versys torsinya lebih berasa gitu. Kalau ini tuh nggak tahu, kalau di dyno mungkin torque curve-nya rada flat. Ya kadang bagus, tapi kadang untuk yang mencari tarikan yang wow jambak gitu ya rada-rada kurang sih. Ya maksudnya kurva torsinya flat sih bagus ya, jadi lebih gampang dikontrol toh. Jadi di setiap RPM ibarat kata bukan gasnya sama, jadi kita nggak kaget tiba-tiba buka terus di RPM sekian dia jambak sendiri ngesot gitu. Tuh, tapi ditarik ya udah begitu doang, kayak kurang ada karakter gitu. Kalau suaranya oke lah, V-twin. Knalpot standar pun tapi digeber-geber posisi dia masih agak kedengeran lah. Suaranya beda sama 2 silinder inline. Tapi mestinya nih motor buat mungkin yang udah usia 40-50 buat touring. Nggak juga sih, tapi gue mikir karena beratnya ya. Ya mungkin orang badan besar umur segitu buat touring sama mungkin istrinya atau siapalah. Enak lah, nyaman aja gitu motornya, tapi nggak wow gimana ya. Di sini sih harganya gue lihat itu kemarin iseng-iseng lihat marketplace Facebook di Thailand sini. Pokoknya second itu cuma 60-an juta. Jadi mungkin that's why banyak banget V-Strom di semua penyewaan ya. Kemarin di dua penyewaan, di yang satu yang ini Pop, sama satu lagi yang gue ambil MT Tracer GT, V-Strom tuh selalu paling banyak jumlahnya. Mungkin karena murah kali ya Suzuki spare partnya, nggak tahu lah. Meskipun dia masih made in Japan. Kencang sih, meskipun gitu doang, tapi ya kencang lah. 6,5 cc. Horsepower itu juga kecil tapi 60-an ya. Ya pokoknya 6,5 cc 2 silinder, para pesaing-pesaing mirip-mirip lah jumlah horsepower dan torsinya on paper. Styling, mungkin kita bahas styling ya. Warnanya banyak banget. Kemarin sebenarnya gue pengen ngambil yang putih karena selama tour ini belum ada yang pakai warna putih, peleknya emas. Tapi kemarin dikeluarinnya yang ini, jadi ya udahlah biar nggak usah ribet, komunikasi susah bahasanya segala macam. Kita pilih yang diambilin aja. Ini motor juga masih oke lah. Kilometernya itu 24.000. Warna yang putih itu 17.000, sedikit lebih segar tapi ya udahlah. Warna juga macam-macam. Terus per warna tuh ada beda-beda livery, mungkin beda tahun ya. Ini ada yang biru silver yang gue pakai, ada juga yang biru hitam, ada yang hitam gold, ada yang itu putih gold. Terus yang kuning, ada yang kuning hitam, ada yang kuning biru, banyak deh pilihannya pokoknya. Nah ini juga stylingnya rada-rada retro lah. Lihat aja spionnya John. Spionnya retro banget, kayak spion trail jadul, masih kotak gitu. Tapi dari jauh gue lihat, kalau di foto kan gue juga udah sempat post di Instagram tuh, harusnya kalian yang udah lihat lah, yang pada follow. Yang belum follow ya seperti biasa boleh di follow Instagram aing. Nah stylingnya sih gagah, gue suka, apalagi peleknya jari-jari tapi tubeless. Terus kemarin ini pas motornya masih di showroom kan, kita ngambil posisi di luar masih habis hujan, jadi gue udah foto-foto dulu nih, kalian bisa lihat. Kalau bersih itu cakep cu. Gue tuh demen banget pelek jari-jari yang berwarna gitu, yang gak cuma hitam. Kan ini ada yang biru kayak gini, ada yang peleknya gold juga, cakep. Dia tuh jari-jari tapi tubeless, jadi jari-jarinya tuh ngait di luar, di rimsnya sama di hubnya, tapi nggak masuk ke dalam kayak jari-jari motor bebek gitu-gitu. Cakep cu. Stylingnya sih gue suka kalau dari jauh ya, tapi kalau udah naikin kurang. Kita tikungkan lagi motor berat ini. Iya, ban dual purpose lumayan lah, ditikungin gini gak goyang. Suspensi agak soft ya, cuman preload juga bisa di style, ada di bawah situ, tinggal diputar aja. Ya mirip-mirip pesaingnya lah, motor-motor touring rata-rata begitu semua.
minimal banget preloadnya udah dapet yang hidrolis yang bisa diputer preload belakang, karena kan asumsi bawa barang, nggak bawa barang, bawa boncengan dan barang, jadi bisa di setel at least. Ya begitulah kira-kira V-Strom ya, motor yang tidak ada di Indonesia tapi tidak disayangkan juga karena motornya biaya aja. Kapun Cup, thank you very much yang sudah nonton videonya. Jangan lupa komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa nonton video utama Thailandnya kalau belum nonton misalnya ya. Setelah video ini harusnya ada video satu motor lagi nih yang nggak masuk di video utama Thailand. Ini motornya tidak ada juga di Indonesia, tapi sangat menarik. Kemarin sempat gue post tapi banyak yang komen penasaran gimana motornya gini-gini. Gue pikir oke lah, last day di sini kita ada jadwal free, gue sewa aja lah sekalian keliling cari oleh-oleh. Nanti ditunggu aja, video itu harusnya next keluar, test ride juga. Ya udah guys, Kapun Cup, see you. Gue mau melanjutkan trip lagi yang harusnya kalian sudah nonton di video utamanya. Oke, bye bye.